Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Al-hadithul khamisu wa thalathun. Hadis yang ke-35 ada pada hadis arba'in nomor 35, dan hadis ini juga ada pada Riyadhus Shalihin hadis ke-237. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, qala, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, wala tanajashu, dan janganlah kalian saling najash. Apa itu najash? Nanti kita lihat ya. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah salah satu di antara kalian menjual di atas penjualan yang lain. Apa maksudnya? Nanti juga kita lihat. Kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak menzalimi saudaranya. Wala yakhdhuluhu, tidak membiarkannya. Wala yakdhibuhu, tidak menuduhnya berdusta atau menisbatkan kedustaan pada saudaranya. Wala yahqiruhu, dan tidak menghinanya, merendahkannya. At-taqwa hahuna, kata Rasul. Takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, sambil beliau mengisyaratkan ke dada beliau 3 kali. Bihasbi mri'in minasyarri, cukuplah seseorang itu termasuk berbuat keburukan atau dikatakan buruk, an yahqira akhahul muslim, ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haram, setiap muslim haram atas muslim yang lainnya, yaitu damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat profil singkat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah yang menjadi rawi hadis ini ya. Sebelum kita lihat penjelasan hadisnya lebih lanjut, beliau Abu Hurairah ini bukan namanya tapi kunyahnya. Kunyah adalah panggilan yang didahului oleh Abu kalau laki-laki, atau Ummu kalau perempuan, atau Ibnu kalau dia laki-laki. Jadi Abu, Ummu, atau Ibnu, ini disebut kunyah. Nah, Abu Hurairah adalah kunyahnya. Namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Pendapat yang rajih, yang paling sahih dari sekian banyak riwayat yang menyebutkan nama dari Abu Hurairah ini,
Namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, dari suku Ad-Daus ya. Ibnu Abdil Bar meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW satu hari melihat beliau membawa sesuatu yang tertutup di lengan bajunya, dengan baju Abu Hurairah maksudnya ya. Bajunya cukup lebar. Nabi SAW kemudian bertanya, "Ma hadza? Apa ini yang tertutup di lengan bajumu itu?" Abu Hurairah menjawab, "Hirratun, seekor kucing." Maka Nabi SAW kemudian bersabda, "Anta Abu Hurairah." Kaulah Abu Hurairah. Jadi Hurairah dari kata hirratun artinya kucing. Yaitu sebab beliau diberi kunyah oleh Rasul Abu Hurairah. Nah, mungkin banyak di antara kaum muslimin yang lebih mengenal kunyahnya daripada nama beliau sendiri, Abdurrahman bin Sakhr. Kemudian Abu Hurairah ini masuk Islam pada tahun terjadi peristiwa Khaybar, di mana beliau ikut serta dalam peristiwa Khaybar, penaklukan Yahudi Khaybar di dalamnya. Setelah itu beliau mulazamah, membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian intens dengan seksama, sehingga para ulama hadis mencatat beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari menyatakan bahwasanya lebih dari 800 sahabat dan juga tabi'in yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lebih dari 800 orang di antara sahabat Rasul dan juga murid-murid mereka yaitu tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, para ulama hadis mencatat bahwa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu sebanyak 5.374 hadis. 5.374 hadis. 300 diantaranya ini muttafaqun alaih, disepakati, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Sementara yang hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari saja tanpa Imam Muslim itu ada 73 hadis. Beliau radhiyallahu anhu wafat di Madinah pada tahun 59 Hijriah dalam usia 78 tahun dan dimakamkan di pemakaman Baqi'. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Nah, baru kita lihat sekarang ungkapan beberapa kata di dalam hadis tadi. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tahasadu." Janganlah kalian saling hasad. Nah, larangan-larangan di dalam hadis-hadis itu, la tahasadu wala tanajashu, itu asalnya taknya masing-masing itu ada dua. Di asalnya itu la tatahasadu wala tatanajashu. Taknya ada dua kalau dari sisi bahasa, tapi lit takhfif untuk memperingan pengucapan di dalam bahasa Arab boleh dihapus salah satu taknya sehingga menjadi la tahasadu wala tanajashu gitu ya. Itu dari tinjauan bahasa. Nah, apa itu hasad? Janganlah kalian saling hasad. Hasad didefinisikan oleh para ulama yaitu tamanni zawali ni'matil ghair, menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. A'udzubillah min dzalik. Kalau kita melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, berupa kekayaan, berupa kedudukan dan lain-lain, lalu kita ingin nikmat itu hilang darinya, ini namanya hasad. Dan hasad ini dosa besar. Kenapa? Karena bagaimanapun dia mengandung ungkapan di dalam hati, ungkapan protes kepada Allah. Seolah-olah dia tidak ridha Allah memberikan nikmat itu kepada saudaranya. A'udzubillahi min dzalik. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW melarang kaum muslimin, setiap muslim memiliki sifat hasad ini.
Salah satu bahayanya dia bisa memakan pahala kebaikan kita. Di dalam hadis lain Rasul bersabda, "Iyyakum wal hasad." Jauhilah oleh kalian sifat hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya hasad itu dapat memakan hasanat, kebaikan-kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hasad itu menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Minimal itu di dalam hati. Kalau dia realisasikan dalam bentuk perbuatan, maka dosanya menjadi sangat besar. Lebih besar lagi. Hanya kita berlindung dari wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung dari orang yang hasad jika ia merealisasikan hasadnya dalam bentuk action. Upaya-upaya untuk menghilangkan nikmat orang lain. Nah, ada satu lagi yang mirip dengan hasad tapi boleh, yaitu ghibthah namanya. Para ulama menyebutnya ghibthah. Apa perbedaannya dengan hasad? Ghibthah itu adalah menginginkan nikmat yang sama tanpa menginginkan hilangnya nikmat itu dari orang yang bersangkutan. Boleh. Ghibthah namanya. Orang punya harta, kita, saya ingin juga punya harta seperti dia. Boleh. Tapi jangan benci dengan orang tersebut yang punya harta. Ya, kalau dia berkurang hartanya kita senang, na'udzubillah min dzalik. Kalau dia bangkrut apalagi, mungkin kita jadi syukuran. Itu yang tidak boleh hasad. Tapi ghibthah boleh. Apalagi ghibthahnya memang untuk kita niatkan berbuat baik. Seperti dalam hadis Rasul bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad yang boleh kecuali dalam dua hal. Maksudnya ghibthah, yaitu rajulun atahullahul qur'ana fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Ghibthah kepada orang yang diberikan Al-Qur'an lalu dia membacanya sepanjang pagi dan sepanjang malam. Dan juga wa rajulun atahullahul mal, orang yang Allah berikan harta lalu dia fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Berikan harta lalu dia infakkan di siang hari maupun di malam hari. Nah, ini boleh kita ghibthah, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, Rasul melarang wala tanajashu. Wala tanajashu, jangan kalian tanajus. Apa itu tanajus? Yaitu saling berlaku najas. Najas sendiri didefinisikan menawar tinggi harga barang. Bukan dengan niat membeli, tapi untuk mempengaruhi dan menipu pembeli sebenarnya. Biasanya ada kerjasama antara penjual dengan temannya gitu ya. Nah, temannya ini yang berlaku najas, jadi pura-pura beli. Berapa nih bang? Harganya ini 30.000. Wah, murah ini, saya berani nih bayar 50.000. Misalnya ya. Sehingga orang yang mau membeli benar-benar itu jadi, ternyata barangnya bagus ya. Tadinya saya mau nawar jadi 15.000. Jadi nggak jadi. Ya. Dia aja berani 50.000 tuh ya. Nah, ini najas namanya. Rekayasa supaya barangnya laku dengan harga yang tinggi. Nah, ini haram. Hukumnya haram dalam Islam, najas. Dari sini juga seluruh transaksi yang mengandung penipuan dan rekayasa harga ini juga haram, nggak boleh. Dan dalam fikih banyak ulama yang menyebutkan bahwa yang menjadi korbannya boleh untuk fasakh, untuk membatalkan transaksi itu selama terbukti bahwa penjualnya melakukan najas ya, dengan rekan-rekannya. Nah, ini tidak boleh. Wala tanajashu. Lalu Rasul mengatakan wala tabaghadu. Wala tabaghadu. Jangan kalian tabaghud, saling membenci, dari kata al-bughdu atau al-baghdha. Nah, benci dan cinta ini menurut para ulama adalah perasaan hati yang sulit dikontrol.
cinta misalnya, itu bisa saja orang tanpa muqaddimah lalu dia jatuh cinta pada pandangan pertama, kata orang. Begitu juga bisa jadi karena karena satu hal dia menjadi benci kepada orang. Jadi cinta dan benci ini susah untuk dikontrol. Oleh karena itu, kalau kita ingin menghindari membenci, jangan mendekati semua penyebab timbulnya kebencian gitu. Sebab kalau timbulnya kebencian itu justru kita dekati atau kita lakukan, maka akan timbul kebencian dan itu susah untuk dilawan biasanya. Maksud wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, maksudnya jangan mendekati semua penyebab timbulnya kebencian. Kemudian juga Rasul mengatakan wala tadabaru, jangan tadabur. Bukan tadabbur ya. Kalau tadabbur bagus, tapi tadabur ini jelek. Ini pentingnya dalam bahasa Arab mengucapkan dengan benar ya, panjang pendek, tasydid atau tidak tasydid, ini penting. Sebab salah panjang, salah penekanan ya, harusnya tasydid tanpa tasydid itu bisa berubah arti. Seperti ini contohnya ya, tadabur dengan tadabbur. Tadabbur itu bagus, tadabbur Al-Qur'an. Tapi kalau tadabur saling membelakangi. Sama-sama dari kata dubur ya, baik tadabur maupun tadabbur sama-sama dari kata dubur, tapi maknanya berbeda. Ungkapannya menjadi berbeda maknanya. Tadabur itu saling memberikan dubur ya, saling membelakangi. Berpaling dari saudaranya, tidak berbicara dengannya dan menjauhinya. Ini enggak boleh. Kemudian Rasul mengatakan wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan menjual di atas jualan orang lain. Jika Anda penjual, jangan meminta pembeli membatalkan transaksinya dengan penjual pada masa khiyar. Pada masa khiyar maksudnya adalah pada masa di mana boleh jual beli itu dibatalkan. Biasanya khiyarul majlis namanya dalam fikih ya. Selama masih berada di majlis akad. Jadi walaupun sudah ijab qabul, tapi selama belum berpisah dari majlis akad, maka masih boleh membatalkan akad itu. Nah, menjual di atas jualan orang lain adalah, misalnya ada penjual dan pembeli. Sudah oke, barang sudah diterima oleh pembeli, harga sudah dibayar oleh penjual, diterima oleh pembeli dan diterima oleh penjual. Lalu ada yang jualan lagi sebelahnya, mendekati pembeli, udah kamu batalin aja, saya kasih barang yang sama dengan harga lebih murah, atau harga sama barang lebih bagus. Ini namanya menjual di atas jualan orang, nggak boleh ya, haram hukumnya. Jadi jika Anda penjual, jangan meminta pembeli membatalkan transaksinya dengan penjual pada masa khiyar agar ia membeli darimu meskipun dengan harga lebih rendah atau barang lebih baik. Begitu juga jika Anda sebagai pembeli. Ya, jadi kalau kita sebagai pembeli, kita katakan kepada penjual, kamu batalin deh, jual ke dia. Jual ke saya aja, saya bayar lebih tinggi. Nah, ini nggak boleh. Jadi wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Karena ini semuanya adalah merusak ukhuwah. Selanjutnya Rasul mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Upayakanlah semua hal yang dapat menyebabkan kalian menjadi bersaudara. Dan jauhilah penyebab rusaknya persaudaraan. Di antaranya tadi hal-hal yang dilarang, jangan hasad, jangan najash, jangan tadabur, jangan yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Itu semua adalah penyebab rusaknya ukhuwah. Orang bilang duit nggak ada saudaranya, nggak pakai aturan, nggak pakai adab, itu hilang sudah persaudaraan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara dengan mengupayakan semua hal yang dapat menyebabkan kalian menjadi bersaudara dan menjauhi penyebab rusaknya persaudaraan.
Kemudian kata Rasul, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Dan ukhuwah Islamiyah ini lebih tinggi dari sekedar ukhuwah nasabiyah, persaudaraan nasab atau darah. Kenapa? Karena dia kekal hingga akhirat. Islam mengakui ada persaudaraan nasab, ada persaudaraan sekampung, ada persaudaraan setanah air, boleh-boleh saja. Tetapi itu semua di bawah ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Karena ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah itu sampai hari kiamat, nggak putus. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum bi ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai itu nanti di hari kiamat akan saling bermusuhan, kecuali yang bersaudara karena takwa. Orang-orang yang bertakwa, yang bersaudara karena iman. Oleh karena itu, seorang muslim tidak akan mengorbankan ukhuwah Islamiyah demi persaudaraan yang lain. Tetapi kalau tidak bertentangan, ya harus dijaga semuanya. Saudara kandung sekaligus muslim, itu kuat sekali gitu. Lebih utama daripada saudara yang sesama muslim yang bukan saudara kandung. Dalam hak-haknya dia lebih tinggi, lebih harus didahulukan. Ada tetangga sebelah, tetangga sekampung, sekaligus muslim, yaitu kuat sekali hubungannya, lebih kuat daripada sesama muslim yang bukan tetangga, karena ada hak tetangga di situ. Jadi tidak harus dipertentangkan, tapi bisa disinergikan. Namun ketika bertentangan, ya bukan dipertentangkan, tapi bertentangan, ada situasi di mana ada pertentangan, maka persaudaraan Islam harus didahulukan karena dia lebih tinggi. Ini al-muslimu akhul muslim. Nah, kemudian kata Rasul, la yadhlimuhu. Saudara muslim itu tidak boleh saling menzalimi. Maksud tidak menzalimi adalah tidak mengurangi atau mengambil haknya, baik materi atau non materi. Mengambil harta saudara kita sesama muslim dengan cara yang batil, tipuan, pemaksaan, seterusnya, atau non materi, menzalimi jasa, ya, tidak mengakui jasanya, seolah-olah dia tidak pernah berbuat baik kepada kita, melupakan kebaikannya, itu nggak boleh. Sebab diantara yang bisa menjaga ukhuwah adalah irfanul jamil, mengakui kebaikan orang lain. Bahkan itu sebagai tanda syukur kepada Allah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak menzaliminya, la yazlimuhu. Kemudian wala yakhdhuluhu, tidak membiarkannya. Jadi jangan sampai tidak menolong dan membela saudara kita dari kezaliman orang lain. Jadi misalnya saudara-saudara kita di Palestina saat diserang oleh Zionis penjajah Yahudi, lalu kita tidak berbuat apa-apa, mendoakan dia tidak, menyuarakan pembelaan tidak, itu namanya kita terkena larangan hadis ini. Kita melakukan khadhal, membiarkan saudara kita. Gak boleh. La yakhdhuluhu, membiarkannya, tidak menolong, tidak membelanya dari kezaliman orang lain. Wala yakdzibuh, jangan menisbatkan kedustaan kepadanya. Bohong lo, berdasarkan zon, prasangka semata. Nggak boleh kita mengatakan saudara kita berbohong, kecuali kita punya bukti yang kuat bahwa memang dia berbohong. Selama tidak ada bukti, al-aslu fil mu'min as-sidqu. Pada dasarnya seorang mukmin itu adalah jujur, sehingga tidak boleh dasar kejujuran itu kemudian kita hapus semata-mata karena prasangka, apalagi isu. Ya, jadi la yakdzibuh, tidak boleh menisbatkan kedustaan kepada saudara kita. Wala yahqiruh, dia tidak merendahkan atau mengecilkannya. Nah, kemudian kata Rasul, bihasbi mri'in minasyarri, cukuplah seseorang menjadi bagian dari keburukan. Na'udzubillah min dzalik.
Seseorang dikatakan menjadi bagian dari keburukan, penyakit masyarakat, penyakit sosial, kalau dia an yahqira akhahul muslim, merendahkan saudaranya sesama muslim. Oleh karena itu kata Rasul, al-muslimu 'alal muslimi haram. Setiap muslim itu haram atas muslim yang lain. Apanya? Damuhu, darahnya. Jangan sampai kita menumpahkan darah saudara kita sesama muslim, atau menjadi penyebab tumpahnya darah saudara kita sesama muslim. Jadi kita tidak menumpahkannya secara langsung, bukan pelaku, tapi kita mungkin menjadi penyebabnya, menjadi provokator, menjadi ya macam-macam, baik kita sengaja atau tidak kita sengaja. Wa maluhu, hartanya juga haram, menjadi halal kalau anti binafsin, karena pemberian atau transaksi yang sukarela. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Kecuali melalui perniagaan, transaksi yang didasari di atas kerelaan, ridha. Oleh karena itu ada namanya ijab qabul. Ya, rukun akad itu diantaranya ijab qabul, rukun jual beli. Karena ijab qabul itu adalah representasi ridha, representasi dari sikap ridha. Antaradhim minkum. Kemudian juga wa'irduh, haram seorang muslim atas muslim yang lainnya, yaitu kehormatannya, baik nama baik, ya, nasab. Nasab itu berarti ke atas, ya, atau keturunan ke bawah. Itu adalah kehormatan seorang muslim. Ayahnya, kakeknya, nenek moyangnya itu jangan disentuh, dihina, karena itu bagian dari ird, kehormatan. Keluarganya, istrinya, anaknya, cucunya, itu kehormatannya. Nama baiknya, oh dia adalah orang yang jujur, ya, orang yang baik, itu al-aslu, dasar dari setiap muslim. Oleh karena itu tidak boleh kita mengeluarkan dari sifat-sifat baik saudara kita kecuali dengan bukti, atau dia sendiri yang menghancurkannya, ya. Baik, terakhir kita lihat hikmah atau faidah dari hadis ini. Yang pertama, haramnya hasad. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa hasad itu haram, berdosa. Kenapa? Karena hasad itu mengandung sikap protes kepada Allah atas anugerah nikmatnya kepada hambanya. Jadi orang yang hasad, iri kepada saudaranya yang lain, sadar atau tidak sadar dia telah protes kepada Allah yang telah menganugerahkan nikmat kepada saudaranya. Ini dosanya dosa besar. Dan hasad termasuk penyebab kesesatan, baik kesesatan akidah secara umum, kesesatan yang menyebabkan seseorang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maupun kesesatan dalam pengertian tidak menerima kebenaran. Nah, iblis misalnya menjadi kufur kepada Allah karena hasad kepada Nabi Adam. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ini alasan yang dibuat-buat sebetulnya. Tapi intinya hasad. Kenapa Adam dimuliakan? Bahkan malaikat termasuk dia juga disuruh sujud kepada Adam. Jadi Allah anugerahkan kemuliaan kepada Adam, iblis nggak terima. Begitu juga orang-orang Yahudi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Karena hasad yang ada pada diri mereka, padahal sudah jelas bagi mereka kebenaran. Paling tidak misalnya digambarkan oleh salah satu ummul mukminin radhiyallahu anhunna ajma'in, yaitu Ibunda Safiyah bintu Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Safiyah ini ummul mukminin adalah putri dari tokoh Yahudi yang bernama Huyai bin Akhtab. Nah, Huyai ini punya saudara namanya Abu Yasir. Kata Safiyah, saya adalah
anak yang disayang oleh ayahanda. Suatu hari ayah saya Huyai sejak pagi berangkat bersama paman saya Abu Yasir. Kemudian di sore hari mereka begitu lelah kelihatan dan dengan muka yang kusut dua-duanya. Saking lelah dan kusutnya, beteknya itu, biasanya saya disapa, digendong oleh ayah saya, ini enggak. Saya memperhatikan percakapan mereka, saya ingat kata Sofia, paman saya Abu Yasir bertanya, huwa, apakah dia Muhammad yang baru saja kita teliti, kita amati, adalah dia yang disebutkan di dalam Taurat? Huwa, jawab Huyai bin Akhtab, na'am, huwa. Iya, dia itu dia. Lalu kata Abu Yasir, fama tajiduhu fi nafsik. Perasaan apa yang kamu rasakan di dalam dirimu? Kata Huyai, adawatuhu ma baqitu. Aku akan tetap memusuhinya selama aku hidup. Nah, ini kalau sudah hasad mendominasi jiwa seseorang, dia sulit menerima kebenarannya. Baghyan bainahum, atau di ayat lain hasadan min indi anfusihim. Berbahaya, jangan sampai kita terkena penyakit ini. Nah, kalau kita lihat Najash ya, juga bisa jadi muncul dari hasad. Jadi ada orang yang nggak suka orang lain beli barang bagus dengan harga yang cocok gitu ya. Dia ingin barang itu buat saya saja. Wah, kemurahan segitu, itu harusnya mahal dia dapatnya. Pada dia yang dapat, mendingan saya yang dapat deh. Lalu kemudian melakukan najas. Tadabaru juga begitu. Jadi hasad ini bisa menjadi penyebab orang terjatuh kepada larangan-larangan berikut. Makanya Rasul memulainya dengan la tahasadu, jangan saling hasad. Kemudian najas, haramnya najas ini kenapa? Karena mengandung unsur makar dan penipuan. Segala transaksi atau muamalah yang mengandung makar dan penipuan, sehingga ada ghoror istilahnya, ada hal yang tidak jelas yang membuat salah satu pihak tertipu, ini diharamkan dalam Islam. Korbannya kalau dalam kasus najas ini boleh membatalkan akad atau meminta ganti rugi menurut sebagian ulama. Nah, transaksi najas sendiri sah ya, dalam pengertian tetap sah terjadi perpindahan kepemilikan, tetapi pelakunya berdosa dan korbannya boleh membatalkan akad itu kalau dia tahu ternyata dia telah ditipu, atau tetap menerima akad itu lalu dengan syarat minta ganti rugi juga boleh. Dalam pengadilan Islam dia dimenangkan. Kemudian juga diharamkan tidak berbicara dengan saudara. Padahal bertemu tapi nggak berbicara, dan ada kesempatan juga tidak berbicara. Ini diharamkan lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Ini bagian dari makna tadabur. Jangan saling membelakangi. Kecuali kalau ada alasan syar'i, misalnya seperti Nabi Zakaria berpuasa bicara 3 hari lamanya, atau memang ada sedang saum bicara misalnya, walaupun bukan nazar, yang melatih tidak berbicara, ya ini ada alasan syar'i. Tapi harus dikomunikasikan sebelumnya supaya orang nggak salah paham. Ya, misalnya kasih tahu, saya selama 3 hari ini WA nonaktif, semua medsos nonaktif misalnya, kasih tahu. Kemudian diharamkan berupaya membatalkan transaksi jual beli orang lain yang sudah berlangsung. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Diharamkan berupaya membatalkan transaksi jual beli orang lain yang sudah berlangsung, ini nggak boleh. Nah, semua itu diharamkan karena merusak ukhuwah. Jadi seolah-olah kita ketika Rasul mengatakan la tahasadu wa la tanajashu dan seterusnya, mengapa ya Rasulullah? Jawaban Rasul adalah al-muslimu akhul muslim. Karena muslim itu saudara muslim yang lain. Jadi kalian nggak boleh melakukan itu, karena kalau kalian lakukan itu akan merusak ukhuwah. Nah, kemudian Rasul memberikan satu kaidah yang lebih umum, bahwa persaudaraan sesama muslim itu membawa konsekuensi haramnya 3 hal utamanya ya.
untuk dilanggar sesama muslim. Al-muslimu 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduh. Haramnya darah, harta dan kehormatan seorang muslim. Kemudian juga tambahan sedikit tentang tadi ya, bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Seseorang itu cukup dianggap bagian dari masalah, bagian dari keburukan kalau dia merendahkan, mengecilkan saudaranya sesama muslim. Kenapa? Karena ini berarti refleksi dari al-kibr, kesombongan. Dalam hadis Rasul mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dan itu adalah penghalang masuk surga. Dalam hadis lain Rasul berkata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sekecil biji sawi. Dan al-kibr ini juga salah satu sifat iblis yang menyebabkan dia melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Aba wastakbara, sehingga menyebabkan dia kemudian ingkar, ya, kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, merendahkan seorang muslim termasuk dosa besar. Karena setiap muslim memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita merusak kehormatan seorang muslim dengan merendahkannya, berarti kita telah melakukan penodaan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala yang dimuliakan oleh Allah pasti mulia dan harus dimuliakan. Segala yang diagungkan oleh Allah pasti agung dan harus kita agungkan. Ya, bisa berupa perbuatan, ya, benda atau orang, ya, makhluk hidup. Ka'bah misalnya dia benda, karena dia dimuliakan oleh Allah maka kita muliakan. Mushaf Al-Quran dia sebenarnya hanya kertas saja, mushafnya itu, tapi karena berisi tulisan yang mengandung firman Allah subhanahu wa ta'ala maka dia dimuliakan, maka kita pun harus memuliakan. Seperti itu. Nah, ada sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada pemiliknya kecuali Allah saja. Maka kalau ada orang yang merendahkannya, kita tidak berhak memberi maaf kepadanya. Yang bisa kita memberi maaf adalah kalau kehormatan itu punya kita. Kita merelakan, ya udah saya maafkan. Tapi misalnya orang menghina Al-Quran, itu kemuliaan Al-Quran nggak ada yang punya kecuali Allah. Bukan hak kita kemuliaan Al-Quran itu. Nggak bisa, udah saya maafkan kali Anda telah menodai kehormatan Quran, saya maafkan. Nggak bisa. Dia hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hak diri kita, boleh kita memberi maaf. Oleh karena itu kaum muslimin berhak marah kalau ada kehormatan syariat yang menjadi hak Allah dinodai. Dan tidak ada hak bagi kaum muslimin memberikan maaf. Yang mungkin dilakukan adalah bersikap sesuai dengan kemaslahatan syariat, bukan memberi maaf, ya. Melihat situasi dan kondisi apa yang harus dilakukan, ekspresi kemarahan apa yang layak untuk diungkapkan. Tidak boleh menuduh seorang muslim berdusta, apalagi pendusta, hanya berdasarkan prasangka. Wala yakdzibuh. Jadi nggak boleh menuduh seorang muslim berdusta, apalagi memberi label kepadanya pendusta hanya berdasarkan prasangka. Tidak boleh. Harus ada bukti yang kuat. Oleh karena itu para ulama hadis tidak menjadikan label pendusta itu mudah untuk dilekatkan kepada seorang perawi, ya, perawi hadis. Tidak, ya, tapi betul-betul dia dikatakan kadzab kalau sudah paten, ya, sudah terbukti. Kalau sekedar hafalannya kurang bagus dan seterusnya, berarti catatannya hanya pada hafalan, bukan dituduh berbohong dia. Kemudian tidak boleh membiarkan seorang muslim yang dizalimi oleh orang lain tanpa melakukan pembelaan sesuai kesanggupan, karena termasuk larangan wala yakhdhulu. Jangan kita membiarkan saudara kita sesama muslim ketika dia mengalami kezaliman oleh orang lain. Wallahu a'lam bishawab.